Saya Siti Izun Nadhiro. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Aisyah ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Tidak terasa sekarang ini kita hidup di zaman era milenial, di mana era milenial tersebut adalah teknologi begitu canggihnya, sehingga anak-anak generasi pemuda bangsa ini mudah sekali untuk mengakses berita-berita dari luar negeri. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Materi kali ini adalah generasi milenial membangun akhlak. Kita sebagai orang tua dengan teknologi yang semakin canggih, maka harus lebih mawas diri. Kita tahu sekarang anak-anak begitu canggihnya sehingga anak balita pun bisa melihat dari HP masing-masing dengan mudahnya. Pemirsa Aisyah ID, marilah kita bekali anak-anak kita dengan agama, karena dengan agama yang akan bisa menyelamatkan generasi pemuda di negeri ini dengan baik. Pemirsa ID Aisyah rahimakumullah. Lantas apa yang kita siapkan yaitu pendidikan akhlak. Apakah akhlak itu? Akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri seseorang yang menjadikan seseorang itu bernilai baik ataupun buruk. Orang yang mempunyai akhlak baik, maka orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Bisa menjalankan akhlak yang terpuji jika seseorang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan sempurna. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Lantas apakah akhlak terpuji tersebut? Akhlak terpuji antara lain yang pertama yaitu wa kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita ajak anak-anak kita, generasi kita banyak mendatangi pengajian-pengajian ataupun majelis taklim. Karena kita tahu di zaman era milenial sekarang ini anak-anak begitu gencarnya dari budaya luar sehingga lupa sama agamanya. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Yang kedua yaitu menepati janji. Janji adalah hutang. Maka apabila kita berjanji, maka kita harus juga membayarnya. Yang ketiga adalah berkata yang baik dan sopan. Bagaimana anak-anak kita ajari berbicara sama orang yang lebih tua maupun sesama teman sebaya. Pemirsa ID Aisyah rahimakumullah. Yang keempat yaitu qanaah. Apakah qanaah itu? Qanaah adalah bisa menerima apa yang sudah kita usahakan, bahwa itu
sebagai kodrat dari Allah. Yang berikutnya yaitu bersyukur. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka siksaku yang amat pedih. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Akhlak terpuji yang lainnya adalah yaitu suka memaafkan. Apabila kita disakiti seseorang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka mudahkanlah kita untuk memaafkan. Dan masih banyak yang lainnya akhlak-akhlak terpuji yang mari kita sama-sama kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apakah dasar daripada akhlak itu? Dasar daripada akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mendapat rahmat Allah dan hari akhir. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 pun disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah sifat yang agung. Dari dua ayat tersebut sudah jelas bahwa begitu mulianya sifat Rasulullah, maka patutlah kita mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kita. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Di hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi?" Maka beliau menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Lantas apa maksudnya? Bahwa akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manifestasi real daripada Al-Quran Al-Karim. Di hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apakah yang banyak membuat seseorang masuk surga?" Maka jawab beliau adalah taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Di hadis lain disebutkan juga, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku utus Rasulullah sebagai penyempurna akhlak. Mari kita sebagai orang tua, kita ajak anak-anak kita kembali kepada ajaran agama Allah, yaitu kita ajari tentang akhlak. Biar negeri ini menjadikan negeri yang lebih baik, karena pemuda-pemudanya yaitu sudah mempelajari akhlak yang begitu mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.